Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat berupa nikmat iman, Islam, kesehatan dan kelapangan waktu, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Ya, tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita termasuk mereka yang menerima syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Mengenai puasa memiliki beberapa fadilah. Istilahnya ada 8 fadilah yang disebutkan oleh para ulama. Ya, tentu bukan hanya itu saja, masih banyak yang lain. Tapi di sini saya akan menyebutkan 8 fadilah ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi yang sahih, adhafahu ila nafsihi faqala as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Bahwasanya tersebut menyatakan bahwa semua amalan anak Adam itu untuk anak Adam, illa shaum fa innahu li, kecuali puasa itu untukku, kata Allah. Jadi puasa itu Allah sandarkan langsung untuk dirinya, untuk dirinya. Jadi nggak ada riwayat menyatakan kalau Allah itu bilang kalau Allah tuh bilang as-salatu li, salat itu milikku atau untukku, al-hajju li, haji itu milikku atau untukku, kecuali puasa. Jadi puasa di sini tuh Allah mengistimewakannya sendiri Allah. Jadi puasa itu untuk Allah. Jadi kalau kita puasa kita ya untuk Allah gitu. Dengan as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan secara langsung memberikan ganjaran bagi orang yang berpuasa. Jadi Allah tuh ngasih langsung gitu ganjaran atau balasan bagi kita sebagai orang yang berpuasa. Jadi bayangkan Allah yang Maha Raja ngasih langsung ganjarannya ke kita gitu kan, kayak istimewa banget gitu kan. Kemudian yang kedua, tajtami'u fi shaumi anwa'us sabari ats-tsalatsa. Jadi di dalam puasa itu berkumpul 3 jenis kesabaran. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menghindari atau menjauhi larangan-larangan Allah yang dilarang Allah. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan. Jadi kita puasa itu juga butuh sabar ya. Mungkin sabar menahan lapar dan dahaga, sabar dalam menahan emosi, sabar dalam untuk tidak berkata yang gak baik. Jadi kita puasa juga butuh sabar. Kemudian yang ketiga, puasa itu kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Jadi bukan cuma Al-Quran saja yang dapat memberikan syafaat bagi para pembacanya, tapi juga puasa dapat memberikan syafaat yaumil akhir nanti. Kemudian yang keempat, puasa itu adalah salah satu ibadah yang Allah janjikan ampunan
bagi orang yang menjalankan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh iman, harapan dan keyakinan kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kelima, puasa itu dapat menghapuskan dosa-dosa atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang keenam itu as-shaumu junnatun wa hisnun minan nar. Puasa itu adalah tameng atau pelindung bagi kita bagi orang yang berpuasa dari api neraka. Jadi orang yang berpuasa itu terlindungi dari api neraka. Kemudian yang ketujuh, al-iktsaru minas shaumi sababul dukhulil jannah. Memperbanyak puasa adalah sebab seseorang bisa masuk surga. Jadi di surga itu Allah ada mengkhususkan satu pintu surga untuk orang-orang yang rajin puasa, yang berbanyak puasa, yang sering berpuasa. Ya, semoga kita termasuk orang-orang tersebut ya. Amin. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, aroma atau bau mulut orang yang berpuasa itu lebih mulia, lebih harum di sisi Allah daripada bau misk atau kasturi. Nah, kita tahu, kalau mungkin sebagian orang sudah tahu misk itu apa, ya kasturi itu apa, ya wanginya itu seperti apa. Tapi aroma atau bau mulut orang yang berpuasa itu lebih mulia, lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi tersebut. Itu artinya orang yang berpuasa itu mulia di sisi Allah. Jadi rugi banget yang nggak puasa di bulan Ramadan. Mungkin sebagian orang ada yang nggak berpuasa, atau mungkin karena ya kalau ada halangan bagi perempuan itu ya wajar lah ya kan, perempuan istimewa. Tapi mungkin ada sebagian orang yang tidak berpuasa, itu rugi banget, karena bulan puasa ini kan bulan dimana semua amal kebaikan dilipat gandakan. Jadi orang yang gak melakukan kebaikan, amal kebaikan itu rugi banget gitu. Jadi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik. Kalau slogan di Al-Quran itu fastabiqul khairat, ya kan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kan kita hidup di dunia ini cuma sekali, mati sekali. Kalau kita nggak bawa bekal untuk di akhirat nanti, nasib kita gimana? Itu kan. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf, dan hanya kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.